ORIF dan OREF ya. Jadi ini yang kemarin, ini sebenarnya nyambung dengan yang fraktur. Kemarin saya sudah bahas sedikit, bahas atau kasih gambaran tentang OREF, ORIF dan OREF. Sebenarnya ini adalah reduksi atau yang internal fiksasi sama eksternal fiksasi, yaitu untuk menyambung ketika ada fraktur. Jadi yang pen lah, kalau secara umum adalah pen. Nah, ini tanda dan gejala dari fraktur kemarin yang terlihat secara kasat mata atau mudah dilihat kita, itu ada deformitas atau perubahan dari bentuknya. Jadi bentuknya yang harusnya lurus bisa jadi misalnya berubah, bergeser, atau ini akan terlihat secara kasat mata. Terus kemudian ada pembekaan, ya, secara lihat adanya ketika ada benturan atau fraktur pasti akan terjadi pecah pembuluh darah. Terus kemudian ada patah di tulang sehingga akan membuat terjadi pembekaan, kemudian terjadi memar, ya, jadi memar, terus kemudian spasme pada otot yang di sekitarnya, terus kemudian pasti akan muncul nyeri, kemudian ada ketegangan ototnya, terus kehilangan fungsi, jadi kehilangan fungsi, dia pasien tidak bisa bergerak, terus kemudian bisa lumpuh karena kalau kena di sarafnya, terus kemudian gerakannya abnormal. Nah, krepitasi ini yang paling menjadi ciri khas dari fraktur, yaitu krepitasi adanya ketika kita lihat ada, oh ternyata ada seperti lubang ketika terjadi fraktur. Nah itu, terus kemudian atau kita lihat terjadi pergeseran, kita lakukan gerakan atau kita tekan, itu bunyi seperti ada krek-krek. Nah itu biasanya adalah fraktur, jadi krepitasi. Terus kemudian perubahan neurovaskuler, ya, jadi di sini kalau ada neurovaskuler berarti ada neuro, saraf, vaskuler adalah pembuluh darah atau vaskularisasi, terus kemudian shock fragmen, merobek tulang, bisa merobek dari pembuluh darah itu. Nah, lokasi fraktur itu ada proksimal, ada half atau di tengah, terus ada distal. Jadi proksimal di atas, kemudian half itu di tengah, distal itu di bawah. Jadi nanti kalau teman-teman melihat di ronsen atau di hasil X-ray, hasil USG, MRI itu ada seperti misalnya fraktur sepertiga proksimal, shoulder di radius ulna atau di humerus atau di femur, tibia, fibula, itu adalah berarti bagian atas. Terus kemudian ada hal bagian tengah, terus sepertiga distal, itu ada bagian bawah, baik itu tibia, fibula, femur, humerus, radius, dan ulna. Jadi letaknya ada di situ. Terus kemudian kita bisa lanjut. Nah, ini manajemen fraktur. Jadi ada reduction atau dilakukan pembedahan, terus kemudian dilakukan imobilisasi, terus kemudian rehabilitasi. Nah, kita bahas tentang imobilisasinya, yaitu bisa menggunakan fiksasi eksternal maupun internal, terus kemudian bisa traksi, bisa plester, banyak sekali yang kita bisa gunakan. Nanti kita bahas kenapa keunggulan dan ya kekurangan dari gips, terus kemudian ada dari ORIF atau OREF atau eksternal fiksasi. Nah, ini penanganan fraktur dibedakan menjadi dua, ya, kemarin operatif dan non operatif. Nah, ini keunggulan dari operatif yaitu
segera bisa beraktivitas, secara kosmetik juga hasilnya lebih baik, kekurangannya biayanya lebih mahal. Kalau yang non-operatif, yaitu menggunakan gips, memang biayanya murah, tetapi tidak bisa langsung beraktivitas. Tur yang simpel yang bisa kita menggunakan gips dan hasilnya cukup baik. Saya singgung sedikit. Jadi ketika menggunakan operatif atau nanti menggunakan ORIF maupun RF, pasien akan cepat beraktivitas. Jadi misalnya pasien dilakukan pembedahan 1 kali 24 jam, kita nunggu setelah kan menunggu anestesi ya. Jadi di anestesi atau dibius itu 1 kali 24 jam. Ketika sudah 1 kali 24 jam, kita fisioterapi bisa masuk. Di situ bisa memberikan latihan, baik itu breathing exercise, pasien terus disuruh active movement, terus kemudian nanti bisa pasien disuruh latihan miring, terus kalau nggak pusing, pasien bisa duduk secara mandiri atau dibantu oleh fisioterapi atau keluarga. Terus hari kedua bisa pasien suruh latihan duduk ongkang-ongkang, terus nanti bisa menggunakan atau berdiri menggunakan alat bantu. Hari ketiga atau hari kedua itu kalau hari kedua tidak pusing, jadi tidak ada kendala, bisa dilakukan latihan berjalan dengan alat bantu, baik itu menggunakan kruk, walker, terus kemudian Canadian, terus kemudian tripod. Nah, banyak sekali nanti jenis alat bantu yang bisa kita berikan kepada pasien. Terus kalau menggunakan non-operatif, yaitu menggunakan gips, memang dia biayanya murah, tetapi kemarin misalnya pasien itu terjadi fraktur pada radius maupun ulna, misalnya di lengan bawah, penggunaan gipsnya itu bisa sampai ke wrist atau sampai ke shoulder, sehingga yang harusnya istirahat atau nanti yang terkendala itu hanya elbow karena di bagian radius maupun ulna. Nah, ini bisa sampai ke wrist atau ke shoulder yang mengalami kekakuan karena memang yang dilakukan gips atau diimobilisasi itu sampai ke wrist dan shoulder, sehingga permasalahan kekakuannya itu sampai ke 3 sendi, yang harusnya bermasalah hanya 1 sendi karena dilakukan gips atau diimobilisasi itu sampai ke 3 sendi, sehingga ini yang membuat biasanya permasalahannya yaitu penyembuhannya makin lama. Nah, ini definisinya. Jadi fiksasi atau mempertahankan posisi fraktur ya. Jadi nanti kalau ORIF itu adalah open reduction internal fiksasi, atau saya lebih mudah kita internal fiksasi, yaitu untuk fraktur yang jenisnya tertutup, bukan jenis terbuka. Kalau untuk fraktur yang tertutup pasti menggunakan ORIF, yaitu bisa menggunakan logam, screw, plate, terus kemudian circumferential wire, terus kemudian intermedial nail, dan gabungan protesis lainnya. Jadi nanti kita bahas atau saya kasih gambar untuk oh ternyata ini jenisnya screw, wire, atau nail. Tujuannya untuk fiksasi internal, jadi menstabilkan kedudukan fraktur ya menggunakan plates, bisa menggunakan nail, bisa menggunakan screw. Kemudian bisa membantu mempercepat proses penyembuhan dan mempercepat mobilisasi lebih awal. Jadi kalau orang fraktur dikasih menggunakan ORIF atau eksternal fiksasi, yang berarti kita bahas tentang yang operatif ya. Kalau yang operatif pasiennya bisa langsung bergerak. Jadi misalnya frakturnya pada bagian elbow atau di bagian sepertiga proksimal radius misalnya. Berarti hanya pada bagian elbow aja pasien yang mengalami masalah. Paling
setelah operasi 1 sampai 3 hari sudah dilepas perban, terus kemudian tinggal kita merawat dari lukanya. Nah, ini kita sudah bisa memberikan latihan situ pada pasien supaya untuk menurunkan nyerinya, terus kemudian menurunkan bengkaknya, terus kemudian pelan-pelan dilatih untuk ROM-nya, baik itu menggunakan ARUM, aktif ROM, atau PROM, pasif ROM. Jadi kita bisa memberikan kombinasi itu. Kemudian indikasinya, ya, jadi untuk fraktur tertutup, terus kemudian fraktur yang melibatkan articular surface, terus kemudian fraktur patologi. Jadi di sini bisa yang permasalahan osteosarkoma. Jadi untuk permasalahan atau patologi tulang. Jenis-jenisnya banyak untuk fiksasi internal. Ada plate and screw, terus kemudian plate and nail, transfixion screw, circumferential wire, terus kemudian intermedial nail, dan interlocking nailing. Jadi kita bisa melihat gambarnya seperti ini. Nah, ini untuk plate and nail. Jadi plate and nail kita lihat, plate itu ya kalau kita atau di umum manggilnya sebutnya pen. Jadi pen di sini ya, jadi ada besi, di besi, terus kemudian nanti ditaruh ini pada bagian yang fraktur. Nah, ini pada bagian distal, terus kemudian ditaruh di sini, kemudian dibor. Ini dibor, terus kemudian untuk supaya pada frakturnya itu tetap tegak lurus. Jadi terfiksasi secara lurus, secara utuh. Sehingga harapannya proses penyembuhannya dia bisa sempurna, bisa mendekati dari sebelum terjadi fraktur. Terus kemudian ini plate and screw, tadi plate and nail, ya. Jadi ini plate and screw. Ini menggunakan bor, jadi sama ya, pen, terus kemudian dibor pakai screw atau pakai bor. Kalau ini kan tidak, ini nail menggunakan seperti kawat. Ya, kalau nail itu seperti kawat atau ini terlihat. Nah, ini yang untuk plate and screw-nya. Jadi ini screw atau bornya itu diletakkan di tengah-tengah tadi. Terus kemudian ini transfixion. Jadi transfixion screw biasanya diberikan pada sendi. Jadi di persendi yang terjadi fraktur. Jadi misalnya di baik itu karpal, metakarpal, terus kemudian metatarsal, itu kan ada tulang-tulang kecil. Nah, itu kalau terjadi fraktur biasanya bisa menggunakan transfixion screw. Jadi ini yang untuk persendian atau di ankle, terus kemudian wrist itu bisa menggunakan transfixion screw. Terus kemudian wiring. Jadi wire itu seperti kawat, itu memang biasanya diberikan pada bagian patella, terus kemudian pada bagian jari-jari kalau ada fraktur, terus kemudian dia biasanya lebih terlihat menonjol. Jadi kayak pasien akan merasakan kalau bergerak itu jadi kalau masih terpasang wire, karena memang dia bentuknya seperti kawat. Terus kemudian intermedular nail biasanya diberikan pada pasien-pasien terjadi fraktur yang seperti fraktur kaput femur. Jadi kaput femur atau kaput di humeri, jadi kaput itu di bagian kepala, terus kemudian di lehernya itu terjadi fraktur pada leher femur maupun di humeri, terus kemudian dimasukkan alat
yaitu intermedular nail itu dipasang di tengah-tengah dari tulangnya, sehingga ini nanti akan, memfiksasi supaya pada bagian, leher dan, batang dari femur maupun, humeri itu bisa nyambung kembali. Terus kemudian interlocking nail, ya jadi ini kalau ini biasanya diberikan pada, eee, yang tulang panjang atau pada fraktur, multifraktur. Jadi satu tulang terjadi fraktur atau patah di 2 tempat. Nah, ini bisa menggunakan interlocking nailing. Jadi dimasukkan ke dalam tulangnya, terus kemudian, dibor diharapkan bisa terfiksasi secara, maksimal. Kemudian, komplikasi dari fiksasi internal itu terjadi non-union, jadi tidak terjadi penyambungan karena, kemarin bisa karena nutrisi, terus kemudian, pasien yang mempunyai penyakit, tulang, terus kemudian bisa juga dikarenakan, pasien mengkonsumsi alkohol maupun, merokok. Karena kalau, pas konsumsi merokok, terus kemudian alkohol, itu kalusnya itu tidak bisa, membentuk kalus yang bagus. Jadi sudah terjadi, jadi seperti keracunan oleh, zat nikotin atau zat yang terkandung oleh rokok maupun alkohol, sehingga proses regenerasi sel, regenerasi jaringan yang untuk, membentuk dari kalus tersebut itu tidak bisa maksimal, sehingga akan, rusak dan kemudian terjadilah non-union. Terus kemudian osteomyelitis, ya ini terjadi permasalahan pada, tulang, ya ini biasanya, eee, penyakit tulang. Terus kemudian deep vein, thrombosis, jadi pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya tersumbat pada bagian vena, kemudian, membuat terjadinya, kerusakan pada, jaringan yang itu tidak bisa sampai ke, metabolismenya yang membawa, makanan atau zat yang dibutuhkan untuk terjadi regenerasi sel itu terhambat. Terus kemudian terjadi emboli, jadi emboli pada, jantung, pada paru, yaitu ada gelembung udara yang bisa membuat, pernapasan pada, manusia atau pasiennya terganggu. Karena memang di paru itu kan ada, tempat sirkulasi atau pertukaran dari udara, baik oksigen maupun karbon dioksida, itu terganggu oleh adanya udara yang masuk, jadi membuat terjadinya, pertukarannya tidak maksimal dan kemudian membuat sesak napas. Nah, ini non-union, tidak nyambung. Nah, ini osteomyelitis, jadi ada, seperti tumor pada tulangnya, jadi tidak bisa menyambung secara utuh. Terus kemudian ini DVT, deep vena thrombosis, yaitu tersumbat, pada bagian pembuluh venanya, terus ini emboli, ya jadi pertukaran oksigennya tidak lancar. Terus kemudian ini adalah fiksasi eksternal atau OREF, yaitu sebagai, penyambung untuk fraktur terbuka. Lokasinya biasanya di bagian tibia, terus kemudian ada di radius, ada di pelvic, dan kemudian ada di pergelangan tangan. Nah, ini seperti ini yang, frakturnya, jadi ini di bagian tibia itu dibor, jadi kelihatan seperti, maaf, robot karena tulang
eee, pada di luar itu ada besinya, yang ini tertanam langsung dan kemudian tembus di kulit. Nah, ini seperti ini, yang pada bridge-nya, ini biasanya pada fraktur-fraktur terbuka, ini pada pelvic, ini pada bridge-nya, bentar, ya, nanti saya ada gambarnya seperti ini yang, milisarov. Itu yang pasien nanti dilingkari, untuk tulangnya. Ini fraktur tujuannya untuk fiksasi eksternal, yaitu untuk fraktur terbuka, terus kemudian mudah merawatnya, terus mempermudah, mobilisasi awal, terus kemudian panjang tungkainya atau panjang dari kedudukan tulang biar, sama, terus kemudian bisa juga membuat pemanjangan pada tulang. Biasanya pada pasien-pasien, mmm, yang sudah dilakukan pijat, jadi ketika patah terus kemudian ada dibawa ke di tukang pijat atau sangkal putung, terus kemudian terjadi perubahan atau perbedaan dari panjang tulang, itu biasanya dilakukan, menggunakan oref atau bisa menggunakan juga, skin graft. Ini sama indikasinya pada fraktur terbuka yang kerusakan pada pembuluh darah atau di saraf, terus terjadi fraktur non-union, infeksi, sama kecacatan kongenital. Ini jenisnya. Nah, ini adalah Ilisarov. Teman-teman bisa lihat, ya ini kalau di Solo itu bulannya biasanya, bulan 9, bulan 10 yang banyak, mmm, pasien Ilisarov. Nggak tahu saya kenapa, kalau di sana pasti, bulan 9 maupun bulan 10 itu mulai banyak pasangan Ilisarov. Terus kalau yang lain itu menggunakan, pen atau bisa menggunakan, yang oref yang eksternal fiksasi. Nah, kalau Irisarov ini kita bisa, melatihnya itu langsung dipegang aja pada bagian yang, besinya itu nggak apa-apa, aman. Karena pasien kalau kita ragu melakukan exercise itu pasien akan merasakan, nyeri malahan atau kurang nyaman. Sehingga kita harus mantap untuk megang, pada pasien dengan kondisi seperti ini. Nah, ini yang bilateral Huffman. Nah, komplikasinya ini, infeksi, jadi akan lebih mudah infeksi karena terjadi, fraktur terbuka. Jadi, di situ jaringannya terlihat, terus kelonggaran pin yang tadi pada frakturnya, kekakuan sendi atau atrofis otot, karena pasti akan terjadi mobilisasi, tidak terjadi banyak pergerakan sehingga akan lebih memudahkan terjadinya atrofi maupun kekakuan sendi. Terus gangguan neurovaskuler, jadi memang pada fiksasi eksternal itu tadi indikasinya adalah untuk pada pasien yang bermasalah pada neurovaskuler. Terus kemudian malunion, jadi penyambungannya tidak sempurna. Terus kemudian malalignment, jadi bentuknya itu tidak, sesempurna atau tidak bagus seperti sedia kala. Atau delay union atau penyambungannya telat, atau non-union tidak terjadi penyambungan sama sekali. Keuntungan dari fiksasi eksternal, jadi mengurangi dari kerusakan vaskuler, terus kemudian gangguan lapisan jaringan, sangat berguna untuk menstabilkan fraktur terbuka, terus kemudian kekakuan sendi pada fiksasi, mengurangi resiko terjadi infeksi, cukup aman digunakan pada kasus infeksi pada tulang. Terus kemudian mobilisasi dapat cepat dilakukan oleh pasien dan bagian tubuh yang, bisa digerakkan, terus kemudian bisa berpindah posisi. Nanti kita, latihan atau saya kasih contoh ini untuk, latihan menggunakan alat bantu. Kerugiannya
Ya tadi pin wire-nya itu tertembus pada jaringan lunak atau di kulit, membatasi pergerakan sendi, terus kemudian terdapat komplikasi, terus kemudian secara mekanisme pemasangan pin em, lebih sulit dilakukan dan mudah terjadi infeksi jika teknik pemasangannya tidak benar. Alat-alat fiksasi eksternal sangat mahal, ya, jadi memang berbeda dengan. Terus kemudian rangka fiksasi dapat terdiri dari beberapa rangkaian, jadi merasa pasien itu kurang nyaman secara estetikanya. Jadi permasalahan-permasalahan yang bisa kita jumpai pada pemasangan fiksasi, biasanya ada nyeri. Pasti nyeri ada karena memang ada luka insisi atau luka sayatan operasi juga, terus kemudian bisa juga karena frakturnya. Terus kemudian bengkak, ya karena memang sudah terjadi kerusakan vaskuler, terus kemudian atrofi karena terjadi imobilisasi pada pasien dilakukan baik itu operatif maupun non operatif. Terus kemudian permasalahan dari LGS karena pasien pasti akan disuruh bed rest atau imobilisasi, terus kemudian melakukan gerakannya itu secara perlahan. Terus kemudian ada functional limitasi, jadi di sini adanya keterbatasan aktivitas fungsional, terus kemudian disability, jadi ketidakmampuan pasien melakukan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Jadi dilihat nanti pekerjaan pasien itu apa, aktivitas sehari-harinya bagaimana, pasti akan terganggu oleh permasalahan dari pemasangan fiksasi ini. Nah ini beberapa latihan yang bisa kita berikan, yaitu bisa menggunakan statik kontraksi. Jadi statik kontraksi bisa pasien hanya memberikan kontraksi aja, jadi nggak usah ada gerakan. Jadi pasien misalnya suruh menggenggam atau menekan ke bawah atau pokoknya hanya cukup melakukan kontraksi dari otot itu bisa mengurangi nyeri, bisa mengurangi ödem pasca operasi. Terus kemudian ada passive exercise atau passive ROM itu untuk memelihara luas gerak sendi secara bantuan oleh fisioterapi. Terus kemudian active exercise atau active ROM itu bisa diberikan pada pasien bisa pasca operasi, tapi semampunya pasien dulu. Jangan dipaksakan melebihi dari ROM pasien karena kemarin adalah sinyalnya adalah nyeri. Terus kemudian hold relax. Jadi nanti ini hold relax ini biasanya untuk mengejar ROM, tapi tidak langsung hari pertama sampai biasanya kita berikan setelah bulan ketiga atau sudah terjadi penyambungan atau muncul kalus pada tulang yang kemudian mulai muncul penyambungan dan kemudian kita bisa memberikan hold relax untuk mengejar dari luas gerak sendinya. Nah ini gips, jadi fiksasi pada patah tulang yang tadi non operatif ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan gips. Nah, ini seperti ini pasang gips. Gips jenis-jenisnya ada gips pada lengan pendek. Jadi gips ini memanjang dari bawah siku sampai ke lipatan tangan, telapak tangan. Jadi, nah ini padahal frakturnya misalnya pada proximal radius. Nah, ini sampai ke ibu jari. Jadi 2 sendi, bahkan bisa 3 sendi, bisa terjadi kekakuan. Terus kemudian gips lengan atas bisa memanjang dari telapak tangan sampai ke ketiak atau di shoulder. Nah, ini gips tungkai pendek juga bisa panjang dari lutut ke bawah.
terus kemudian untuk yang panjang dari hips sampai ke jari-jari. Ada gips tubuh, yaitu semua melingkar di tubuh, jadi ini. Terus gips meliputi plester, jadi bisa dibalut, ya ini 24 jam sampai 72 jam untuk mengeringkannya. Non plester beberapa menit. Nah, biasanya pada gips ini mudah terjadi alergi. Jadi gatal karena memang ketika dipasang gips itu kan kulit itu pasti akan mengeluarkan keringat. Nah, ini karena posisinya panas, dia akan mengeluarkan keringat dan kemudian keringatnya itu tidak bisa keluar dari pori-pori dan kemudian bisa memunculkan alergi pada kulit. Nah, tujuan pemasangan gips jadi imobilisasi pada kasus dislok, terus fraktur yang telah direduksi, terus koreksi cacat tulang, imobilisasi pada kasus penyakit tulang setelah dilakukan operasi, terus kemudian mengoreksi dari deformitas. Biasanya ini bidai itu adalah pertolongan pertama ketika terjadi fraktur. Imobilisasi sementara untuk mengistirahatkan atau mengurangi nyeri, terus kemudian sebagai pengobatan definitif fraktur pada pasien anak-anak maupun dewasa, mengkoreksi dari deformitas, terus kemudian mencegah terjadi fraktur patologis. Ini bisa juga pada kasus operasi tendon, terus kemudian pada pasien artrodesis, jadi kesempatan bagi tulang untuk menyatu setelah dilakukan operasi. Nah, ini komplikasinya rasa sakit akibat tekanan, jadi karena kan kepres itu gips ya. Terus kemudian ada edema pada bagian distal karena memang sirkulasinya karena dipres, terus kemudian sirkulasinya tidak lancar dari vaskularisasi, bisa kulit melepuh, gangren, jadi kerusakan pada sistem vaskuler. Kelebihan gips ya memang mudah didapatkan, murah, dapat diganti setiap saat. Enggak, ini kalau gips yang seperti tadi itu bisa 3 bulan atau ada yang 1,5 bulan sampai 3 bulan. Kalau yang menggunakan bidai itu bisa setiap saat karena memang itu biasanya pasca operasi diberikannya. Terus kemudian dapat dipasang sesuai cetakan alat gerak, terus dapat pada lubang atau jahitan, jadi dikoreksi tahap. Jadi kekurangannya, pemasangan gips yang terlalu ketat bisa mengganggu dari pembuluh darah atau vaskularisasi dan saraf. Biasanya pada pasien setelah dilakukan pemasangan gips itu melemah, atrofi, selain atrofi terjadi penekanan dari saraf sehingga kelistrikan pada otot itu tidak bisa maksimal. Terus kemudian pemasangan yang lama bisa membuat terjadinya kekakuan pada sendi, jadi gatal, berat, dan tidak nyaman dipakai oleh penderita. Ini latihan sama, tadi rehabilitasi kategorinya ada pasif, aktif, latihan penguatan. Nah, ini alat bantu, ya, jadi ada walker, ada krek, ada Canadian, ada kursi roda, ada tripod, ada paralel bar. Jadi fungsinya semuanya itu untuk membantu kita melakukan aktivitas berjalan maupun berdiri.
Faktor pertimbangannya untuk pola berjalan, kemampuan pasien untuk melangkah, jadi harus nanti, pasiennya bagus dalam proses berjalannya, terus kemudian kemampuan untuk weight bearing dan keseimbangan, pasien pada baik itu mula satu kaki maupun kedua tungkai, kemampuan kedua anggota gerak atas untuk mempertahankan weight bearing keseimbangan, kemampuan mempertahankan tubuh dalam posisi berdiri. Jadi nanti kita, mmm, menggunakan alat bantu ini untuk pasien supaya bisa beraktivitas secara aman. Krek, yaitu tongkat ya, jadi, pasang di aksila. Jadi ada krek itu ada 2, yang di aksila maupun ada satu di non aksila, yaitu Canadian krek namanya. Kalau Canadian krek atau yang non aksila, itu transfer beratnya hanya 40-50 dari berat badan. Tapi kalau yang krek, aksila itu mentransfer sampai 80% dari berat badan pasien, sehingga bisa lebih menopang untuk, berat badan. Jadi tujuannya untuk, mobilisasi, jadi, pasien bisa mandiri, terus kemudian bisa percaya diri karena pasien bisa, beraktivitas secara, mandiri. Kemudian fungsinya sebagai alat bantu berjalan, mengatur keseimbangan, untuk berjalan, terus kemudian membantu menyokong, sebagian berat badan. Jadi fraktur, eee, ekstremitas bawah, terus kelemahan pada pasien stroke, kontraindikasinya tidak diberikan pada pasien, bed rest, atau fraktur pada, anggota teratasnya. Jadi nanti dilihat, kondisi fraktur. Ini cara, menggunakannya itu ada partial weight bearing. Jadi nanti partial weight bearing itu, eee, kakinya hanya menapak pada, lantai, tidak ada tekanan pada, eee, tungkainya ke lantai. Jadi hanya menyentuh, itu pada indikasi di fraktur maupun di nyeri. Jadi, mmm, pertama nanti kereknya dulu, terus kemudian kaki yang sehat, kaki yang sakit, terus kemudian kaki sehat. Nah itu, kita lihat dari bentuknya atau pola, baik itu 4-point gait atau nanti kita lihat. Nah ini non weight bearing, jadi kaki yang satu atau kaki yang sakit itu, digantung, tidak menyentuh dari lantai. Nah ini 4-point gait, jadi, pola jalannya itu bisa satu kaki gerak dulu, terus kemudian kaki yang sehat, terus kemudian gerak kaki yang sakit. Jadi, eee, ini posisi yang kalau sudah pasien sudah berjalan, atau latihan jalan secara, mandiri ya. Terus kemudian ada 3-point gait. Jadi 3-point gait, gerak dulu, terus kemudian kaki yang sakit, kaki yang sehat. Gerak dulu, kaki yang sakit, kaki yang sehat, tuh. Besok kita contohkan waktu di kampus ya. Terus kemudian ada 2-point gait, ya ini sama, mirip dengan 4-point gait, tapi kalau 2-point gait itu seperti kita, jalan biasa. Misalnya, kaki kanan yang maju, terus kemudian ke kiri maju, kaki kiri yang maju, ke kanan yang maju. Jadi seperti itu. Terus kemudian swing, jadi pasien pertama gerak dulu, terus kemudian, pasien melampaui gerakannya dari gerak itu, sehingga, ini adalah fase swing, swing kan terbang, melayang, terus kemudian kalau swing to gait, jadi tidak melebihi dari gerak itu. Kalau yang sweet throat gait itu melebihi dari, eee, gerak, kalau yang swing to gait itu tidak melebihi dari gerak. Nah ini Canadian krek, jadi tadi bisa kita beri, latihannya.
Ini biasanya kalau kita lihat, pada pasien-pasien yang hanya seperti, eee, terkilir, terus kemudian cedera sprain pada ligamen, baik itu ACL maupun PCL. Kalau untuk terjadinya fraktur, biasanya menggunakan, alat bantu krek, jadi karena itu lebih aman. Kalau untuk lansia, itu biasanya kita lebih, aman menyarankan menggunakan walker. Kalau itu hanya frakturnya pada bagian, tungkai bawah. Tapi kalau tungkai atas juga terjadi fraktur, jadi kita sarankan menggunakan krek. Terus kemudian, cara menggunakannya besok kita, mmm, kita peragakan di kampus. Kalau tripod biasanya kita, menggunakan, eee, bisa pada pasien, mmm, fraktur, tetapi, lebih beresiko. Biasanya saya, tripod biasanya disarankan untuk stroke. Pasien stroke itu bisa kita, menyarankan menggunakan tripod. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan dari ini, dari, Maurif dan Oref. Jadi biasanya pada hari pertama, pada pasien operatif, itu kan pasien bed rest. Setelah 1 kali 24 jam, kita memberikan latihan breathing exercise. Jadi latihan pernapasan kepada pasien, suruh, pasien breathing exercise, terus kemudian, bisa statik kontraksi, jadi mengkontraksikan, dari yang terjadi fraktur atau dilakukan operatif, terus coba disuruh, menggunakan menggerakkan secara aktif ROM semampunya pasien, terus kemudian, mobilisasi pasien suruh miring, terus kemudian kalau aman, tidak pusing, bisa pasien suruh duduk. Hari kedua, breathing exercise tetap, aktif ROM tetap, terus kemudian, statik kontraksi tetap, suruh mobilisasi, tadinya duduk, kalau bisa untuk berdiri. Terus kemudian kalau pasien tidak merasakan pusing atau mual atau nyeri, bisa kita latihan untuk berjalan dengan alat bantu walaupun itu 1, 2 langkah. Karena untuk semakin cepat kita melakukan, aktivitas sehari-hari atau aktivitas fungsional, maka proses penyembuhannya dia akan cepat. Tapi tadi bukan berarti terus pasien suruh jalan dengan posisi habis operatif, tidak boleh, tapi menggunakan alat bantu untuk, melakukan aktivitasnya, itu. Yang mau ditanyakan? Mungkin insya Allah, minggu depan, kita offline lagi ya. Terus kalau nggak ada yang mau tanyakan, saya sambung ke ini ACL dan PCL. Ini, sama, ini nanti operatif pokoknya. Jadi biasanya ACL, PCL itu karena ini letaknya di lutut, biasanya ini karena terjadi jatuh. Karena terjadi jatuh, posisi lututnya itu terjadi, twisting atau berputar. Biasanya memang pada, kasusnya banyak ditemui di olahraga, baik itu futsal, olahraga basket, olahraga sepak bola, terus kemudian banyak yang menggunakan, lari lah. Terus kalau untuk, pada masyarakat umum biasanya kecelakaan atau terpeleset di kamar mandi, itu, bisa kita jumpai putus ACL maupun PCL. Letaknya kalau untuk ACL kan anterior cruciatum, eee,
ligamen, kalau PCL posterior cruciatum ligamen. Ini bisa kita jumpai. Nah, ini adalah gambarannya. Kalau ACL ini pada bagian depan, kalau PCL itu ligamen di lutut pada bagian belakang. Nanti ada apa? Cara pemeriksaannya, baik itu PCL maupun ACL. Terus kemudian ini faktornya, ya, jadi faktor X. Jadi bisa banyak kita jumpai di olahragawan. Tapi kalau internal itu kemarin faktor anatomi. Jadi kemarin saya bahas ada key angel, terus kemudian ada karena ankle-nya jatuh ke dalam, terus kemudian tibianya, lututnya itu berputar, adanya pronation, sehingga membuat pada ACL itu lebih tegang. Nah, ini bisa terjadi, mudah terjadi putus pada ACL. Bisa juga karena hormon atau secara biomekanik. Jadi tadi jatuh, terus kemudian gerakannya ada twisting. Ini mekanisme trauma, jadi pivot atau berputar. Terus, nah ini seperti ini posisi kalau untuk ACL. Jadi nggak boleh ekstensi per ekstensi, nggak boleh gerakannya hiperfleksi, terus kemudian ada gerakan berputar, itu nggak boleh. Sehingga itu bisa membuat terjadinya fraktur. Kalau biasanya ini bisa mudah terjadi fraktur putus pada PCL maupun ACL. Nah, ini derajatnya. Kalau derajat 1 itu hanya masih bisa kita berikan fisioterapi, jadi ketidakstabilannya masih oke, bisa bermain kembali. Kalau derajat 2, pokoknya kalau di bawah 50% itu masih bisa ditangani fisioterapi. Kalau sudah 50% ke atas itu harus dilakukan pembedahan. Jadi harus dilakukan operasi, yaitu menggunakan artroskopi. Ini kelihatan tidak terlihat. Ini posterior cruciatum ligamen. Jadi semuanya itu kalau ACL maupun PCL itu biasanya lututnya tidak stabil, jadi geser ke depan atau geser ke belakang. Jadi terlihat kalau jalan itu kerasa kayak goyang. Terus yang pemeriksaannya nanti kita menggunakan Lachman test, anterior drawer test, sama pivot seat test. Nah, ini anterior drawer, jadi pasien tidur terlentang, terus kemudian lututnya ditekuk kurang lebih 60-90 derajat. Jadi 60 derajat, terus kemudian nanti kita fiksasi, kemudian kita tarik. Nah, itu kalau goyang, itu berarti ACL. Kalau ke depan, kalau kita dorong ke belakang, itu kalau goyang adalah PCL. Kalau ini gravity sign atau gravity test, itu nanti akan terlihat ketika tibianya atau tuberositas tibianya itu akan lebih rendah, itu berarti ada masalah pada ACL-nya. Kalau inilah mantes, ini positif untuk jadi pasien terlentang, terus kemudian lututnya itu 30 derajat, terus kalau terjadi geser atau goyang itu adalah untuk ACL atau anterior cruciatum ligamen. Ini untuk pivot, ini untuk ACL juga. Ini biasanya kita bisa stadium awal itu rest, atau bisa menggunakan RICE. Jadi rest, istirahat, ice,
diberikan kompres es, terus kompresi, jadi bisa dibalut, terus kemudian elevasi, jadi bisa digantung. Terus kemudian stadium lanjut bisa mobilisasi lutut, kemudian friction, ambulasi, jogging, exercise. Jadi bisa modalitasnya banyak, bisa menggunakan inframerah, hot pack, ice pack, microwave, bisa menggunakan ultrasound. Jadi besok kita praktekkan. Nah, ini contoh kasusnya pada fase pertama bisa kita menggunakan latihan hill slide. Jadi tujuannya itu adalah untuk meminimalisir dari inflamasi, terus kemudian tidak terjadi imobilisasi yang terlalu lama. Nah, ini seperti ini latihannya. Nah, ini weight bearing. Jadi non weight bearing, jadi di atas bukan partial weight bearing. Ini static contract. Nanti ini adalah bisa menggunakan TENS atau ES. Terus SLR itu naik ke atas. Ini front hang. Ini minggu kedua. Ini bisa jinjit, bisa menggunakan kinesio tapping. Ya, ini bisa menggunakan static kontraksi. Ini fase ketiga, itu sudah ke aktivitas fungsional. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan. Besok pas pertemuan itu saya cukup langsung kita praktek full. Jadi dari bagaimana penanganan ketika ada fraktur, baik itu operatif maupun non operatif, terus kemudian ACL dan PCL. Gitu. Jadi biar sekarang banyak teorinya dulu, terus kemudian besok ke prakteknya. Gitu. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Belum, Pak. Belum. Kalau belum ada, mungkin saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Insya Allah minggu depan saya usahakan ada offline. Kalau nggak minggu depan ya minggu depannya lagi kita offline. Pokoknya untuk praktek kita lebih bagus atau lebih mudahnya kita offline. Jadi biar bisa langsung melihat ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau diskusi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.